Salam semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang profil risiko dalam investasi. Saya akan jelaskan gambaran dari profil risiko investasi, high risk dan high return dalam investasi, pentingnya memahami profil risiko dalam investasi, dan terakhir 3 kategori profil risiko investasi yang umum digunakan. Oke teman-teman, sebelum memulai investasi, alangkah baiknya teman-teman kenali profil risiko investasi agar tidak salah dalam memilih instrumen investasi. Penting sekali dalam mengenali profil risiko investasi sebelum memutuskan untuk memilih jenis investasi apa yang dipilih. Pasalnya, dalam berinvestasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertanyaannya, seberapa pentingkah mengetahui hal seperti ini? Nanti jawabannya akan teman-teman ketahui jika menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe ya. Nah, ibaratnya gini, saya kasih gambaran pemahaman sedikit. Saat ini teman-teman tengah melakukan tes kekuatan pernapasan sebelum menyelam di kedalaman 3-5 meter di atas permukaan air laut. Artinya dalam hal ini teman-teman sedang mencari tahu sejauh mana toleransi teman-teman terhadap risiko, termasuk dengan fluktuasi pasarnya. Nah, dengan mengetahui profil risiko berinvestasi, para investor bisa mengukur kira-kira apa instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi dirinya saat ini dan tentunya bisa menguntungkan. Sementara itu di sisi lain, ia juga bisa atau mampu menghadapi risiko yang mungkin akan saja terjadi. Kemudian kita berlanjut ke high risk dan high return dalam investasi. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan dalam investasi, biasanya umumnya diiringi dengan risiko yang semakin tinggi pula. Nah, prinsip seperti ini yang terkadang kurang dipahami oleh para calon investor, khususnya investor pemula. Para investor lebih fokus kepada high return saja atau imbal hasil yang tinggi saja, tanpa membayangkan risiko yang tinggi yang sedang menyertainya. Wajar saja kalau tidak sedikit yang tenggelam disebabkan karena terjang badai risiko investasi. Nah, profil risiko ini merupakan sebuah gambaran diri kita pada saat menghadapi risiko dalam berinvestasi. Pentingnya mengenal profil risiko dalam investasi. Begitu banyak produk investasi yang bisa dipilih dan masing-masing dari produk investasi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang aman, namun ada juga yang sangat rentan terjadi fluktuasi. Artinya jika teman-teman tidak tahan terhadap risiko besar, tetapi masih memilih produk yang berisiko tinggi, saya pastikan teman-teman pasti bakalan stres, bahkan sampai frustasi. Dan sebaliknya jika teman-teman yang suka dengan tantangan dan memiliki optimisme yang kuat, tipe orang seperti ini akan boring atau akan bosan jika berinvestasi di instrumen yang aman atau stagnan saja. Saat semua ini belum disadari, maka akan memiliki dampak yang kurang baik untuk nasib investasi ke depannya. Dan parahnya lagi, masih banyak orang yang terjebak pada fase ini lantaran buru-buru membayangkan keuntungan besar dan cepat dari investasi. Padahal investasi itu, terlebih lagi yang cukup agresif dalam hal ini tanda kutip saham, penuh dengan berbagai risiko. Bahkan investasi yang terbilang paling aman saja, layaknya seperti emas dan deposito saja, itu masih memiliki risiko. Artinya risiko ini sebenarnya tidak akan pernah lepas dari jenis instrumen investasi manapun. Teman-teman sendirilah yang bisa menentukan seberapa kuatkah teman-teman dalam mentoleransi risiko investasi. Dan disinilah pentingnya kita memahami profil risiko investasi dan juga menyesuaikan dengan produk investasi yang ada. Kemudian terakhir adalah kategori profil risiko yang umum digunakan. Sebagai investor, profil risiko adalah hal yang wajib diketahui sebelum
menentukan instrumen investasi apa yang dipilih. Pasalnya, profil risiko ini akan menentukan teman-teman dalam memilih produk investasi yang sesuai berdasarkan dari tingkat return dan atau keuntungan atau imbal hasil yang tinggi yang diharapkan dengan seberapa besar tingkat risiko yang bisa ditanggung. Terdapat 3 kategori profil investasi yang umum digunakan. 1. Profil risiko investasi konservatif. Yang dimaksud dengan profil risiko konservatif adalah investor memiliki toleransi terhadap risiko yang paling rendah. Instrumen investor ini umumnya lebih menyukai instrumen investasi dengan risiko maupun fluktuasi yang rendah. Tetapi konsekuensinya, hasil yang didapatkan juga sangat terbatas atau sangat rendah. Dan investor dengan tipe konservatif ini lebih cocok memilih investasi pasar uang, misalnya saja seperti deposito, reksadana pasar uang, dan surat utang yang masa jatuh tempo itu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah profil risiko moderat. Yang dimaksud dengan profil risiko moderat adalah investor yang memiliki toleransi menengah terhadap risiko. Dan di sisi lain, investor dengan profil risiko moderat itu sedikit lebih menyukai tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding dari profil risiko konservatif itu tadi. Dan jenis instrumen investasi yang cocok dengan tipe moderat ini adalah instrumen pendapatan tetap dan sebagian kecil itu adalah saham. Yang ketiga adalah profil risiko agresif. Yang dimaksud dengan profil risiko agresif adalah investor yang memiliki toleransi tinggi terhadap risiko. Dalam hal ini, para investor tidak keberatan untuk memilih instrumen investasi dengan risiko maupun fluktuasi yang sangat tinggi, sehingga berpotensi untuk mendatangkan keuntungan atau imbal hasil yang tinggi juga. Instrumen investasi yang cocok dengan tipe agresif ini adalah reksadana saham dan juga saham. Namun ada hal lain yang teman-teman perlu ketahui dari ketiga kategori profil risiko tersebut di atas. Profil risiko tersebut bisa berubah sesuai dengan fase kehidupan dan juga usia. Misalnya saja teman-teman dalam kondisi prima, masih muda, itu lebih tertarik dengan risiko yang sangat tinggi. Begitupun dengan usia yang sudah, artinya menuju ke masa pensiun, itu lebih tertarik dengan investasi dengan risiko lebih rendah atau moderat. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanya di komentar. Dan tetap terus dukung saya dengan cara like, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih.